saya tentang Mbah Kasman sangat-sangat tidak mengenal ya, karena saya termasuk generasi muda dan yang saya tahu sih pertama kali tahu tuh jelas saat proyek ini, dan banyak dengar dari cerita-cerita yang tua-tua, mungkin bapak, karena banyak yang usia-usia bapak-bapak sekarang itu nyantri tempatnya Mbah Kasman. Dari karyanya dia jelas sangat-sangat idealis, seorang yang sangat idealis, benar-benar punya tujuan yang mulia buat kebudayaan, terutama di Jawa, kebudayaan khususnya untuk wayang. Dia orang yang punya keikhlasan buat naruh dirinya di wayang, dan menurut saya sih nggak banyak orang-orang yang kayak gitu. Lebih banyak orang-orang yang egois dan mikirin dirinya sendiri daripada untuk hal yang lebih besar. Dan Mbah Kasman seorang orang yang besar, seorang pemikir besar, pemikir yang visioner. Dan sepengetahuan saya sampai sekarang mungkin belum ada yang menggantikan sosok seorang Mbah Kasman ini. Dan menurut saya sih dalam tanda petik sedikit gila dengan tahun 90-an dia udah menciptakan karya-karya wayang yang visioner, revolusioner, dengan filosofis yang berbeda. Wayang Ukur dan Mbah Kasman ini sangat-sangat bisa jadi figur buat anak-anak muda bahwa ada loh hal-hal keren, hal-hal yang perlu diperjuangkan sebagai orang Indonesia yang kebetulan punya budaya wayang, budaya Jawa dan sebagainya. Ini menurut saya wayang ukur ini cukup penting karena kedepannya bisa jadi figur buat anak-anak muda sekarang. Ngomongin tentang teknis pemotretan wayang, nggak kayak model yang bisa disuruh dan diarahkan. Cuman kita benar-benar harus satu-satu ngatur tangannya seperti apa, posisinya gimana, semua harus masuk ke frame. Apalagi nih kita sudah frame untuk dokumentasi kan. Saya mengenal sosok Mbah Sigit Sukasman pas proyek ini gitu, dan kebetulan di waktu yang sama saya juga membaca buku tentang seni dan daya hidup dalam perspektif kuantum karyanya Pak Dwi Marianto. Itu di situ saya membaca sedikit tentang biografi Mbah Sigit dan karya-karyanya. Karena motret wayang jadi harus benar-benar kelihatan dari atas sampai bawah, terus tangannya nggak boleh nekuk, nggak boleh nimpa gitu, harus benar-benar clear. Harapan saya untuk wayang ukur kedepannya bisa jangan sampai redup, jangan sampai mati. Menurut saya seorang Mbah Sigit Sukasman, atau biasa saya manggilnya Mbah Git, itu adalah orang yang gila. Karena di balik karya-karyanya yang luar biasa, pasti membutuhkan pemikiran yang tidak lazim atau pemikiran yang unorthodox. Dan biasanya sih itu dimiliki oleh orang-orang yang cukup gila. Dan selama mengikuti proses kegiatan pendokumentasian ini, ya karena banyak kepala yang ikut berpikir ya, banyak kepala yang ikut berpikir, banyak sekali juga hati yang ditaruh dalam kegiatan ini, sehingga memang jadi sangat penting untuk bisa berkomunikasi. Nah, ini yang paling menjadi catatan buat saya selama mengikuti kegiatan ini. Kedepannya wayang ukur bisa menjadi, ya kalau kita bilang mendunia, emang sudah mendunia ya wayang ukur, tetapi paling tidak mimpi besarnya adalah wayang ukur menjadi satu genre tersendiri, bisa menyeimbangkan atau mengimbangi wayang golek, bisa mengimbangi wayang kulit, tetapi bisa menjadi satu genre tersendiri. Karena tidak hanya dari sosok Mbah Sigit Sukasman, tetapi kalau kita lihat sendiri karya-karyanya juga wow, berbeda dari yang lainnya. Untuk mengenal seperti apa tentu tidak secara langsung, tapi secara tulisan atau gambar-gambar yang dia ciptakan ya seperti yang saya dapat, Mbah Kasman itu ya orangnya kreatif yang pasti, kreatif, imajinatif, dan berani menentang pakem atau menentang zaman. Saya
bisa melihat banyak karya-karya Mbah Kasman dan mengabadikan itu sebuah kehormatan juga, diberi kesempatan buat mengambil gambar, mengambil video karya-karya Mbah Kasman. Dari proses ini yang paling penting adalah menyelamatkan arsip-arsipnya. Artinya entah itu besok akan dibuat apa, tapi yang pasti adalah data-data yang ada untuk Mbah Kasman, ide-ide, gambar itu diselamatkan supaya untuk 100 tahun atau 50 tahun, 100 tahun ke depan ya bisa menjadi sebuah karya yang gimana ya? Karya yang luar biasa. Semuanya menjadi lebih kenal tentang wayang, khususnya wayang ukur, tapi saya harap semua kesenian semuanya menjadi apa ya, bisa dikembangkan bermula dari kebudayaan seni dan kebudayaan. Yang menarik kalau saya adalah proses ketika bongkar-bongkar wayang, bongkar-bongkar sketsa. Dari cara kita membongkar aja kita sudah mendapat ilmu bagaimana mencari sebuah data yang tertumpuk, bagaimana merawat data. Kemudian ketika melihat wayang-wayang yang baru jadi, oh bisa tahu wayang itu tidak cuma monokrom hitam putih, tapi bisa juga warna-warni, bisa juga ya warna-warna yang cerah dan lain-lain seperti itu. Jadi ya bisa menginspirasi lah untuk dunia seni rupa. Secara personal saya tidak kenal dengan Mbak Git, tapi ya pernah dengar dulu ya tentang Git Sukasman itu, tentang wayang ukur, tapi kemudian perkenalan lebih banyak pada karya-karya beliau, terutama dalam program ini ya. Dari itu sebenarnya kalau kita kemudian bergelut dengan data itu sebenarnya ya semacam menemukan harta karun gitu. Semacam menemukan harta karun. Ketika kita menengok ke kiri, oh di situ ada emas, ke kanan oh, ada permata, oh di situ ada macam-macam hal yang bisa kita ulik, kita perdalam, jadi menjadi kekayaan tersendiri bagi ya kasanah kesenian. Mbak Git seniman seperti apa? Ya seperti itu. Karena tidak ada duanya. Sampai saat ini saya melihat hasil dokumentasi, hasil karya-karya beliau, kemudian ini belum ditemukan, makanya belum ada lah, atau belum ditemukan lah seniman yang kemudian sedemikian intens menggali wayangnya. Tapi Mbak Git itu mulai dari hulu sampai hilir itu dia kuasai semuanya. Dia memikirkan mulai dari bonekanya kenapa kayak gini sampai dengan kemudian pementasannya. Mbak Git itu seniman, kalau saya itu aja, itu udah cukup. Dia mau wayang itu saya kira cuma pilihan dia untuk kemudian berkreasi. Kebetulan memang itu yang dekat dengan dia, itu aja. Jadi dia begitu konsisten untuk kemudian memakai wayang sebagai media dia untuk berkarya. Ini kemudian menjadi penting untuk didokumentasikan karena memang berserak ketika harta karun itu tidak diambil dan dimanfaatkan ya udah dia akan tersimpan di dalam gua itu sampai siapa lagi yang nanti akan menemukan gitu. Ini menjadi penting karena ini menjadi catatan dan harapannya ke depan bisa untuk lebih dieksplorasi lagi.